Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Ism al-Ilahiyat ataupun Asmaul Husna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Ism al-Ilahiyat. Ilahiyat adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu ulahiyah, yang telah disadur dalam bahasa Indonesia, yang artinya tauhid uluhiyah. Secara terminologi, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba seperti doa, istiqomah, bernazar, istighosah, dan lain-lain. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan mengenai keyakinan ilahiyat ataupun tauhid uluhiyat yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Has ayat 62 dan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang nantinya kawan-kawan mungkin bisa buka sendiri. Adapun ayat suci Al-Quran yang menjelaskan mengenai tauhid uluhiyah ini mungkin bagi kawan-kawan dan kita semua tidak asing lagi, yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya secara gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa satu-satunya penyembahan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mengenai pengertian Ism al-Ilahiyat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nina Ika Sintia. Jadi, hubungan antara ilahiyat dan Asmaul Husna ini sangat berkesinambungan, di mana ilahiyat sendiri membahas tentang sifat-sifat Allah, dan Asmaul Husna membahas tentang nama-nama baik Allah. Jadi, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengetahui nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah atau ilahiyat yang dimiliki. Saya ucapkan kepada Dina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Aiwanda Wulandari. Kepada Aiwanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan memahami sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Awwal. Al-Awwal yaitu salah satu Asmaul Husna. Al-Awwal berarti maha permulaan. Asmaul Husna Al-Awwal mencerminkan sifatnya, yaitu Qidam, yang artinya Allah maha dahulu. Dan yang kedua ada Al-Baqi. Al-Baqi yaitu maha kekal, yang berarti hanya dia yang kekal abadi selamanya. Dan yang ketiga ada Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu Allah maha berdiri sendiri. Ia tidak membutuhkan bantuan makhluk lain untuk menciptakan sesuatu peneladanan. Dapat dia lakukan dengan secara bersilaturahmi, mau itu bersilaturahmi dengan umat manusia ataupun umat beragama. Dan yang keempat adalah Al-Mutaqaddir. Al-Mutaqaddir yaitu dia maha kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Peneladanan yang dapat dia lakukan dengan cara menjaga kehubungan baik dengan sesama, karena tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Dan yang kelima adalah Al-Wahid. Al-Wahid yaitu maha esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Peneladannannya yaitu hanya ia yang berhak dan pantas disembah, karena ia zat yang sempurna dan kuasa. Dan yang keenam adalah Al-Malik. Al-Malik yaitu maha raja. Dia maha raja semua makhluk yang ada di bumi ini. Peneladanan yang dapat dia lakukan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memohon usaha berhasil. Dan yang ketujuh adalah Al-Hayy. Al-Hayy adalah maha hidup, zat yang mengaruniai kehidupan kepada semua makhluk. Peneladanan yang dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan hidup yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedelapan adalah As-Sami. As-Sami adalah mendengar. Ia dapat mendengar apapun yang ada di dunia ini. Peneladanan yang dapat diambil yaitu memanfaatkan telinga sebagai sarana pendengaran dengan sebaik-baiknya. Dan yang kesembilan adalah Al-Basir. Al-Basir yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Ia melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan peristiwa yang telah berlalu dan yang akan datang. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Aiwanda Wulandari yang telah memaparkan materinya mengenai Ism al-Ilahiyat. Baiklah, demikian saja presentasi kami pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita, khususnya diri pemakalah pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.